Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valerian Irwansyah. Di sini pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah proyek akhir dari mata kuliah kecerdasan buatan, yang dimana di sini merupakan eh, representasi dari algoritma decision tree untuk klasifikasi bunga iris spesies, yang dimana untuk dataset iris spesiesnya saya mengambil dari Kaggle. Ini merupakan data spesies untuk bunga iris, dan ada beberapa kategori dari bunga iris tersebut, di mana saya akan menggunakannya dalam algoritma decision tree. Kemudian untuk setiap sampel itu memiliki 4 fitur numerik, yang dimana dia itu memiliki panjang dan lebarnya. Untuk bunga itu lebar panjang sepal dan juga panjang lebar petalnya. Tujuan dari proyek ini juga untuk membuat sebuah sistem klasifikasi yang mana dia akan dapat memprediksi jenis-jenis bunga dari iris berdasarkan nilai-nilai dari dataset tersebut, di mana kita menggunakan dalam metode decision tree. Untuk decision tree sendiri itu merupakan sebuah algoritma learning, di mana dia akan menggunakan sebuah struktur pohon keputusan. Untuk setiap keputusannya atau percabangan pohon itu, data itu akan melakukan pengujian terlebih dahulu berdasarkan syarat-syarat logis terhadap fiturnya. Kemudian di sini ada dua kondisi, di mana kalau jika kondisi terpenuhi maka data dialirkan ke cabang kiri, sedangkan sebaliknya jika tidak maka dia tercabang ke kanan, di mana pohon ini akan membentuk sampai seluruh data dapat dipisahkan secara maksimal atau memiliki batas atau threshold. Untuk implementasi programnya saya menggunakan Google Colabs, di mana Google Colabs ini terhubung pada Google Drive. Jadi data dari Kaggle iris species itu saya masukkan ke Google Drive dan hanya memasukkan path-nya saja di dalam Google Drive. Kemudian di sini saya menggunakan library untuk pandas ini, yang dimana sebagai pemisah antara fitur dan juga label target. Kemudian menjadi data pelatihan dan juga pengujian, serta untuk model decision tree classifier ini dari scikit-learning, di mana digunakan sebagai kriteria pemisahan antara entropi yang ada dalam data. Kemudian model data itu akan diuji dan juga melakukan evaluasi. Kemudian di sini ada sebuah pemisahan antara X dan Y terhadap spesies dari irisnya itu sendiri. Kemudian ada outputnya akan menampilkan contoh data awal di outputnya. Kemudian di sini ada kondisi di mana X-train, X-test, dan Y-train dan Y-test itu merupakan sebuah bagian dari train test split XY dengan size 0,2. Kemudian di sini ada klasifikasi dari entropi, dan juga dia akan untuk Y predict ini merupakan sebuah bagian dari clf.predict, atau yang mana bagian dari X-test. Kemudian ini merupakan figur dengan ukuran 6x4, di mana dia akan memunculkan sebuah metrik, dan juga confusion metric. Outputnya dia akan menghasilkan sebuah visualisasi pohon dan juga confusing metric, yang dimana confusing metric ini terdiri dari prediksi dan juga aktual. Oke, langsung ke outputnya saja. Kita di sini langsung running programnya yang membutuhkan waktu sedikit lama. Nah, ini outputnya sudah muncul. Lihat warna. Nah, di sini untuk contoh awal dari data iris datasetnya, dia tadi saya bilang datanya dibagi menjadi 4, yang dimana
data yang dibagi 4 ini untuk bagian sepal lake, sepal width, petal lake, dan width. Kemudian ini 5 data ini merupakan beberapa data yang ada dalam Kaggle Iris spesiesnya. Jadi ada banyak data di dalam Kaggle-nya, maka saya memilihnya secara randomnya saja untuk spesies Iris sentosa. Jadi spesies irisnya ini banyak, jadi saya mengambil ke kategori Iris sentosanya saja. Kemudian akurasi modelnya ini diterima atau bersifatnya itu telah benar 1.0. Kemudian untuk klasifikasi reportnya, di sini ada data untuk presisi, recall, F1 score, dan juga support. Dimana untuk Iris sentosa ini udah fix true, kondisinya semua true semua. Kemudian untuk akurasi di skor 1, 1, 1, 1 semua. Nah, lanjut ke confusion metric, dimana confusion metric ini dia akan membentuk sebuah metrik untuk memvisualisasikan data dari macam-macam jenis iris, bunga irisnya. Kemudian di sini ada aktual, dan prediksi, dimana untuk iris virginica dia memiliki 0 data ya. Untuk prediksinya 0, kemudian iris versi colornya juga 0, 9, dan 0. Kemudian untuk iris sentosanya 10, 0, 0. Lanjut untuk visualisasi decision tree-nya. Untuk visualisasi pohon keputusannya, di sini dia akan membagi, yang dimana kondisi true-nya di bagian kiri dan false-nya sebelah kanan. Pada di sini decision tree-nya dimulai dari iris versi color, di mana iris versi color ini memiliki pedal lake-nya itu kurang dari 2,45 dengan nilai entropinya itu 1.1585 dengan sampel 120, serta nilai value-nya itu ada di 40,41,39 ya, dimana itu merupakan sebuah iris versi color. Kemudian diturunkan lagi menjadi 2 kondisi, dimana jika true maka nilai entropinya 0, sampelsnya cuma bernilai 40, dan kelasnya itu iris sentosa. Kemudian jika kondisinya false, maka dia akan melakukan pemecahan lagi menjadi pedal lake dengan ukuran kurang dari 4,75 dengan nilai entropinya 1.0. Kemudian dibagi lagi untuk pengkondisiannya sampai data tersebut selesai, atau data tersebut itu telah telah teruji sampai selesai. Sini merupakan sebuah visualisasinya. Ada banyak macam untuk jenis bunga dari iris, dimana dengan banyak jenis bunganya, banyak jenis ukurannya, dan juga banyak jenis untuk sampel bunganya. Hasil eksperimen dari algoritma decision tree ini sendiri, itu decision tree dapat mengklasifikasikan bunga irisnya itu dengan akurasi yang sangat tinggi, di mana fitur seperti panjang dan lebar di setiap bunga itu berpengaruh pada di setiap kelasnya dan setiap jenis irisnya. Dan juga model ini juga mudah divisualisasikan sehingga berguna dalam memahaminya. Kemudian untuk untuk logika pengambilan keputusannya ini, tadi saya katakan
dia akan ada dua kondisi. Dia akan memeriksa apakah panjang petal kurang atau lebih dari 2,4. Jika true, maka dia akan di posisi sebelah kiri, dan jika false dia akan posisi sebelah kanan. Kemudian terakhir untuk source code dari decision tree pada iris spesies saya akan inputkan ke dalam GitHub saya supaya bisa diakses oleh banyak orang, dan juga datanya ini akan saya masukkan juga ke dalam GitHub-nya dan bersumber dari Kaggle, yang dimana datanya ini merupakan data real, bukan data dummy data. Mungkin cukup sekian dari video kali ini untuk penjelasan decision tree. Saya Valerian Irwansyah meminta maaf jika ada kekurangan pada video kali ini. Mungkin kalau ada tambahan atau kritik saran bisa tulis di kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.